Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Sekaligus hari ini juga kita menutup Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristen yang diawali pada tanggal 18 Januari yang lalu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya masing-masing, baik berupa cerita yang menyenangkan maupun cerita yang buruk. Kisah-kisah masa lalu kerap jadi dasar untuk menilai kualitas seseorang, karena hal tersebut dianggap berperan mempengaruhi perilakunya. Bahkan tidak jarang kita langsung berpikiran negatif kepada seseorang hanya karena masa lalunya. Kisah Rasul Paulus yang bertobat, sebagaimana yang hari ini kita rayakan pestanya, menginspirasi kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Rasul Paulus pada awalnya dianggap sebagai orang jahat karena ia telah menganiaya pengikut Tuhan. Kemudian dia bertobat dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi murid Tuhan.
Jika Tuhan memiliki rencana atas hidup seseorang, maka tiada satu pun rencananya yang akan gagal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengikuti rencana Tuhan merupakan panggilan hidup dan sekaligus karya perutusan kita sebagai orang-orang Katolik. Setelah para murid percaya akan Tuhan yang bangkit, Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk menjadi pewarta kabar baik. Perintah itu ialah, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan tidak mau dibaptis, maka akan dihukum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perintah Yesus ini merupakan bentuk kasih-Nya yang amat besar kepada manusia. Apa yang menjadi inti pewartaan adalah sekaligus juga menjadi inti iman kita, yakni kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, diperlukan satu keputusan dari pihak manusia sebagai jawaban atas kesediaannya. Tuhan menghendaki kita menjadi saksi kasih-Nya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Maka pada pesta pertobatan Rasul Paulus ini, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana siapapun di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang pembunuh yang suka menganiaya orang-orang percaya, tetapi akhirnya ia bertobat karena ditangkap oleh Tuhan. Semangat radikal yang ada dalam dirinya telah dipakai oleh Tuhan untuk sebagai sarana untuk menyebarluaskan warta sukacita ke berbagai belahan dunia. Dan karena itu tidak berlebihanlah kalau Rasul Paulus kemudian dikenal dengan nama Rasul bangsa-bangsa kafir. Berkat pewartanya yang gigih dari Rasul Paulus ke berbagai tempat, maka kita akhirnya boleh percaya kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pada pesta bertobatnya Rasul Paulus yang dirayakan oleh gereja pada hari ini, sebagai orang-orang Katolik, murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup Rasul Paulus, yaitu semangat dalam mewartakan Injil. Meskipun ada banyak tantangan rintangan yang dihadapi, bahkan nanti demi Injil itu pula Rasul Paulus mati dengan dipenggal kepalanya. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, memang kita tidak lagi akan mengikuti gaya Rasul Paulus dalam pewartaan Injil, meninggalkan kampung halaman, mengadakan perjalanan yang jauh dari kampung ke kampung sambil memberitakan Injil. Tetapi cara kita mewartakan Injil di dunia yang semakin serba modern ini adalah dengan menghidupi secara total apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan menghidupi secara total apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, lalu kita tampakkan keluar sebagai kesaksian hidup kita,
maka orang akan tertarik untuk melihat siapakah yang menjadi inspirasi dalam menjalani hidup dan panggilan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akhirnya melalui kesaksian hidup kita masing-masing, melalui tugas dan panggilan kita pada akhirnya memperkenalkan atau menghantar orang untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat Rasul-Rasul Paulus yang baru di zaman sekarang, yang selalu bersemangat setia sampai akhir mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.